Selamat malam Bu Ana, saya Jessica Febiola, kelas 9B. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilasi. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang biak menjadi beberapa jenis sel. Penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induk. Perkembangbiakan vegetatif alami. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia inilah yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Berikut ini adalah berbagai macam cara perkembangan biak vegetatif alami. Contoh tumbuhannya adalah rizoma. Kalian masih ingat gak sih pada tumbuhan yang berbatang? Pada batang terdapat ruas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhannya tunas. Tumbuhan yang berkembangbiakan dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak yang akan berkembang biak menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan perkembangbiakan dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. Beberapa contoh tumbuhannya adalah kunyit dan jahe. Dan sekarang saya akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif buatan. Pernahkah kamu mendengar pohon jeruk yang masih muda, tetapi mampu menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak dan rasanya sangat manis? Apakah jeruk jenis demikian dan secara alami di alam? Tahukah kamu bagaimana singkong atau ketela pohon ditanam di kebun yang luas? Perkembangan biak vegetatif dapat terjadi secara alami dan alam, seperti yang telah dibahas di sebelumnya. Berikut ini berbagai kegiatan yang dapat dilakukan manusia untuk membantu perkembangbiakan tanaman. Menurut kalian, apakah manusia dapat membantu perkembangan biak tanaman jeruk? Seperti pohon mawar, pohon mangga, atau pohon tanaman jeruk. Contohnya adalah cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit batang tanaman berkayu. Kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapu atau plastik. Sehingga tumbuhan akar apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuhan akar. Maka batang dapat dipotong dengan tanaman di tanah. Tanaman yang menghasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perkaranya tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Dan ini contoh tumbuhannya. Sekian presentasi dan video dari saya. Terima kasih.